Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri atau PPTN 2026 yang digelar di Ruang Nusantara Kemlu RI. Menlu Sugiono ini membuka pidatonya dengan duka mendalam untuk korban bencana Sumatera. Dan selain itu Menlu juga menyinggung kondisi dunia yang mengusung prinsip siapa yang kuat, dia yang menang. Saya ingin memulai pernyataan pers tahun 2026 ini dengan menyampaikan kembali duka cita kami yang mendalam atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan beberapa tempat lainnya. Atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Luar Negeri, saya mengucapkan belasungkawa kepada seluruh korban yang terdampak. Kami yakin upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang sedang berlangsung akan segera menunjukkan hasilnya dan menempatkan kembali saudara-saudara kita dalam situasi yang lebih baik. Kepada seluruh pihak yang berada di garis depan penanganan bencana, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya atas segala upaya yang telah saudara-saudara lakukan. Bencana ini menegaskan satu hal, bahwa tugas negara adalah melindungi rakyatnya dalam situasi apapun dan dimanapun. Dan dalam konteks ini, diplomasi Indonesia menemukan relevansinya yang paling besar dan paling mendasar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu prinsip yang sederhana, namun merupakan fondasi kebijakan luar negeri yang selalu kita pegang teguh, bahwa foreign policy begins at home. Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat, dari kepentingan nasional, dan dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi. Diplomasi adalah sebuah instrumen negara untuk memastikan rakyat aman, sejahtera, dan terlindungi di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali tahun 2026 kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia sering disalahgunakan melalui pendekatan yang bersifat à la carte. Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri. Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas dan tanpa celah untuk salah membaca situasi. Ini adalah realitas yang kita hadapi bersama, dan bagi Indonesia semua ini membuat pilihan menjadi semakin jelas. Survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri. Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif
Kampung Haji Indonesia di Mekah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Namun tentu saja dinamika dunia Islam hari ini tidak hanya berkaitan dengan kerjasama dan pelayanan. Di sejumlah kawasan krisis masih berlarut tanpa ada upaya yang nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan.